Senat Universitas 19 November USN Kolaka menggelar sidang terbuka yang mengagendakan penyaringan dan pemaparan visi misi serta program kerja bakal calon rektor USN periode tahun 2022 sampai tahun 2026, Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. Sidang terbuka yang dipimpin langsung Ketua Senat USN Dr. Yuli Purbaningsih itu digelar di Gedung Auditorium Kampus USN, di Jalan Pemuda, Kolaka dan dihadiri seluruh anggota Senat, panitia, dan perwakilan Kemenristek Dikti. Berdasarkan tata tertib sidang terbuka, seluruh bakal calon yang berjumlah 4 orang diberi kesempatan untuk memaparkan visi misi dan program kerja. Setelah pemaparan visi misi dan program kerja, acara selanjutnya adalah sidang tertutup yang mengagendakan pemungutan suara, dan diikuti seluruh Senat. Sebelum sidang tertutup, Ketua Senat USN Kolaka Yuli Purbaningsih terlebih dahulu menyampaikan susunan jadwal acara. Pada sidang tertutup yang mengagendakan pemungutan suara tersebut 20 suara dinyatakan sah, dan 1 suara batal. Wakil Rektor USN Kolaka Prof. Ruslin Hadanu sebagai peserta nomor urut 2 mengantongi 15 suara dan disusul calon nomor urut 3 Dr. Nur Ihsan dengan perolehan 5 suara. Sementara 2 calon lainnya yakni Dr. Jabal Nur, dan Dr. Rosnawintang tidak memperoleh 1 pun suara. Berdasarkan tata tertib pemilihan, bila pemilihan diikuti 4 calon dan ada 2 peserta memiliki suara sama, maka kedua calon itu akan bersaing lagi untuk mendapatkan suara tertinggi agar bisa lolos 3 besar bersama 2 peserta sebelumnya. Akhirnya, pada pemungutan suara tahap kedua Jabal Nur terpilih untuk lolos dalam 3 besar setelah mengantongi 16 suara. Sementara Rosnawintang harus kandas karena hanya mendapatkan dukungan 4 suara, dan 1 suara lainnya dinyatakan abstain. Ketua Panitia Pemilihan Rektor USN Kolaka Yahyanto menjelaskan, hasil pemungutan suara yang meloloskan 3 nama bakal calon akan disampaikan ke Kementerian untuk proses pemilihan tahap kedua guna menentukan rektor terpilih. Serahkan di Kementerian. Nah, tadi yang diinformasikan oleh Ketua Senat bahwa kami akan menunggu selama 1 minggu. Menunggu selama 1 minggu, apakah 1 minggu ke depan itu akan ada asesmen dari kementerian atau tidak. Nah, setelah misalnya ada asesmen, nanti kita informasikan kepada teman-teman sekalian. Tetapi secara aturannya itu adalah selama 1 bulan kita menunggu. Tapi karena mungkin kementerian akan melihat bahwa kondisi yang kita laksanakan ini adalah kondisi aman dan sebagainya, mungkin pemilihan rektor USN yang tahap kedua mungkin akan dipercepat. Sementara itu, Rektor USN Ashari mengaku bersyukur atas berjalannya pemilihan rektor tahap pertama yang dilukiskannya sebagai cermin kedewasaan seluruh peserta. Alhamdulillah ya, pemilihan tahap 1 berjalan dengan tenang, seperti kita lihat semua. Memang selama ini membuktikan bahwa kami di USN itu semua berusaha untuk selalu bersaudara. Tidak ada yang yang akan menunjukkan sikap-sikap yang berlebih-lebihan. Jadi saya kira ini kematangan kami, walaupun kami rata-rata di sini adalah usia muda, tapi pada saat ada pemilihan rektor, kami makan bersama, kami sholat bersama, kami duduk bersama, kami bercanda bersama. Bahkan tadi sebelum pemilihan saya sudah tawarkan kedua mereka juga yang dari kandidat internal, gimana kita tidak usah pemilihan, kita sepakati saja, aklamasi saja. Ya udah Pak, lebih baik kita bilang sama-sama kita baku lihat-lihat juga. Oh iya sudah. Selesai terakhir kita juga semua salaman, rangkulan semuanya juga, berfoto bersama-sama, dan bagi kami tidak ada yang berubah, semuanya masih sama. Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 dan Nomor 21 Tahun 2018, 3 nama bakal calon yang lolos pemilihan tahap pertama akan diajukan ke Kementerian. Selanjutnya Menteri akan melakukan penelusuran rekam jejak. Apabila terdapat calon rektor yang memiliki rekam jejak tidak baik, maka dilakukan proses penjaringan ulang atau penyaringan ulang. Tahapan yang ketiga yakni pemilihan calon rektor. Pemilihan dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dihadiri oleh anggota Senat dan Menteri. Dalam pemilihan tersebut, Menteri memiliki hak suara sebesar 35% sementara Senat memiliki hak sebesar 65%. Jika 2 calon memiliki suara tertinggi dengan jumlah yang sama, maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua. Jika jumlah suara pada putaran kedua masih sama, maka Menteri yang akan memutuskan calon rektor terpilih.
Pada tahap terakhir, barulah calon rektor terpilih ditetapkan dan dilantik oleh menteri.